Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah firman Tuhan yang kami dengar hari ini boleh menguatkan kami sebagai lahir, membimbing kami kepada kebenaran, kepada keselamatan hidup yang kekal. Di dalam nama Yesus kami mau mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Yang ingin diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Ya, silakan duduk saudara. Sekali lagi shalom. Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, puji Tuhan saudara. Jadi tadi sudah disampaikan nama saya Marlon. Tepatnya Marlon Mailangkaya. Saya dari Manado, saudara. Kalau orang Manado pasti ada nama tengah dan dikait-kaitkan dengan Alkitab. Ya, Marlon Yohanes Mailangkaya. Ya, jadi kami dari CCM, saudara. Kami dari Corpus Christi Ministry dan saya datang dengan ketua saya, Pendeta Erlan Situmeang, orang Sibolga. Baru satu Sibolga. Nah, kami ada di radio, saudara, dan beliau yang ngajak saya pelayanan. Saya bilang pokoknya selama masih bernapas Pak, kami tetap mau pelayanan. Dan pure kami tetap melayani ya saudara, karena ya Manado itu 99% orang Kristen ya, kayak orang Batak, orang Nias. Dan dimanapun kami berada, kami selalu berdiri untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, karena kami tahu itu merupakan tanggung jawab dan anugerah kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Pendeta dan sidang jemaat yang boleh memberikan kesempatan kami untuk berbagi sedikit tentang kebenaran firman Tuhan. Semoga firman Tuhan ini bisa menguatkan kita. Katakan amin. Nah, saudara dikasih Tuhan, jadi 21 tahun yang lalu saya bertobat ya. Dulu saya ini kapten kapal di satu negara, saudara, dan melepaskan itu, tapi bukan berarti saya hidup sepenuhnya untuk di Jakarta saya merintis 3 jemaat. Ada macam-macam gereja, saudara, nggak usah saya sebutkan. Tapi kemudian kami moving atau kami pindah ke Medan ini karena anak saya menikah dengan orang Medan, dan kami meninggalkan pelayanan kami di Jakarta dan memberikan tanggung jawab kepada orang lain. Dan hari ini dan seterusnya kami pure untuk berkhotbah-khotbah saja. Dan kami pergi ke daerah baik itu di Pekanbaru, di Aceh, di Sibolga, di daerah Parus juga kami pergi, Perbaungan, bahkan ada tempat-tempat yang terpencil di daerah Sumatera ya, walaupun sudah ada gereja saudara, bahkan ke Kutacane, ke Sabang pun kami pergi, semata-mata hanya ingin memperkenalkan Kristus. Haleluya. Menyampaikan kebaikan Tuhan. Yang lebih penting daripada itu, kita mau menekankan bahwa di dalam Kristus itu ada keselamatan. Haleluya. Jadi ketika saudara percaya kepada Kristus, kepercayaanmu itu enggak sia-sia. Nah, saudara yang kasih Tuhan, singkat saja, tadi sudah kenal. Siapa nama saya? Marlon. Orang bilang kalau nggak dikenal nggak sayang. Betul. Harusnya kenal nggak kenal harus sayang. Amen. Orang Kristen. Nanti kita tengok-tengok di sana, nggak kenal walaupun udah Bapak itu nggak memperkenalkan nama tadi. Jadi kami nggak kenal, nggak usah sapa-sapa. Padahal kita orang Kristen wajib untuk menyapa. Jadi kenal atau nggak kenal, garis bawahi saudara ya. Kenal atau nggak kenal, kita harus saling mengasihi. Amin. Ya, 1 Petrus pasal 1 ayat 3 hingga ayat yang ke-9. 1 Petrus pasal, dikasih bahasa sedikit ya karena saya agak melengking suaranya. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 hingga ayat yang ke-9. Kalau tidak keberatan, sekali lagi saya mau ajak kita berdiri untuk membacakan kebenaran firman Tuhan ini. Saya baca ayat 3, Bapak Ibu ayat 4, nanti di ayat 9 kita akan baca sama-sama ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan Tuhan, sekalipun sekarang
yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. 3, 2, 1. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Katakan amin. Saudara. Alkitab bilang di bagian terakhir dalam ayat 9 lagi, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu apa? Keselamatan jiwamu. Saudara dikasih Tuhan, Bapak Ibu adik-adik sekalian, garis bawahi sekali lagi betapa penting keselamatan jiwa dalam hidup kita. Amin. Saudara dikasih Tuhan, rugi sekali saudara beribadah kepada Tuhan, datang bolak-balik ke gereja, berdoa dan lain sebagainya, dan saudara memiliki banyak harta dalam tanda petik. Saudara memiliki segala-galanya, tapi jiwa binasa. Kira-kira ada manfaat nggak saudara yang saudara lakukan tadi? Datang ke gereja pagi-pagi buta, saudara datang berdoa, di rumah saudara buat mesbah dan macam-macam saudara lakukan, tapi tidak. Itu tadi, jiwamu tidak selamat. Nah, pagi hari ini sedikit saya mau menyampaikan tentang tujuan dalam hidup kita. Katakan amin. Jadi intinya setiap pribadi, setiap manusia itu, kecuali dia masih anak-anak ya, orang yang sudah berpikir waras, orang yang sudah mempunyai pikiran, dia harus mempunyai tujuan. Haleluya. Dia harus memiliki tujuan, dia harus memiliki ending daripada tujuan dia. Nah, di dalam menuju ke tujuan itu saudara harus ada jalan. Yesus menyebut dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Haleluya. Jalan itu untuk membawa kita ke surga. Katakan amin. Saudara ingin masuk surga? Saudara ingin masuk surga? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, surga itu adalah tempat kita tinggal yang terakhir. Langit dan bumi baru itu tempat tujuan kita yang paling terakhir. Mungkin saat ini sudah apa ya? Orang Manado begini kalau khotbah ya Pak. Jadi di tujuan kita itu saudara harus ada jalan. Dan saudara harus punya mission, saudara harus punya cita-cita, saudara harus punya tujuan dalam hidup. Semua orang pasti ada tujuan. Katakan amin. Saudara pacaran itu karena apa? Enggak apa, senang-senang aja. Ini masih lajang Bapak Pendeta ini. Ada sini yang masih lajang? Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, kita berpacaran pasti ada tujuan. Sekolah ada tujuan nggak? Saudara sekolah kuliah itu ada tujuan nggak? Orang menikah itu ada tujuan nggak? Kira-kira ada, kalau saudara menikah, enggak buat senang-senang aja Pak. Pasti saudara ada tujuan. Amin, saudara. Dalam kehidupan kita, saudara, kita harus memiliki tujuan. Tadi saya singgung sedikit tentang saya ini kapten kapal dulu, ya, dulu. Nah, kalau bawa kapal harus ada tujuan. Katakan amin. Misalkan saudara dari Sebolga mau ke Nias, kita sudah tarik garis di peta. Ya, kalau sekarang gampang ada GPS, tinggal koordinat yang dimasukkan, saudara tinggal bawa saja. Ya, tapi saudara yang dikasih Tuhan. Dalam lintasan ini, kalau kita ke Nias itu dari Sibolga misalkan, atau dari Belawang kita ke Penang, kalau di dalam perjalanan saudara sudah tarik garis begitu, kira-kira dia masih bisa bergeser nggak? Bisa nggak sampai tujuan sana kalau nggak dijaga? Misalkan begini, saudara dari Sibolga kan kapal berlayar. Tahu nggak? Ada yang udah pernah berlayar ke Nias nih pakai kapal? Ada kan? Nah, di laut itu walaupun nggak nampak di bawah itu ada arus, iya kan? Ada arus. Kemudian di atas itu ada angin, ada udara. Ditambah lagi dengan ombak, haluannya pasti akan bergeser, ya kan? Jadi kita udah tarik lurus begini, ya saudara. Kalau kita tidak jaga, ya kemudinya, ada kemudinya ya. Kalau kita tidak jaga, saudara mau ke Nias, tiba-tiba pagi-pagi saudara bangun, kenapa ada di Mentawai? Nah, ya kan? Jadi tujuannya nggak sampai begitu. Dalam hidup kita pun, kepercayaan kita pun, kita catat tadi di dalam ke-9, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu yaitu keselamatan jiwa. Keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita adalah anugerah. Katakan amin. Nah, tapi penting kita menjaga keselamatan itu. Enggak Pak, yang penting aku selesai selamat tetap selamat. Kalau udah selamat, aku nggak masuk gereja, aku buat aja macam-macam, ya kan? Nanti tuh ujung-ujungnya saya pasti selamat. Kira-kira saudara berpemahaman seperti itu? Atau saudara harus melakukan kebaikan, kebenaran dalam hidup? Coba pertanyaan itu bisa dijawab kan? Kata Kiki Sabri, jawab dong. Nah, gitu kan? Harus dijaga saudara. Kenapa kita harus berbuat baik dalam keselamatan yang Yesus anugerahkan?
supaya orang lihat, orang nampak itu orang Kristen. Bacot ini atau mulut kita atau suara kita nggak perlu buat kita keluarin. Kalau kita menjaga sikap kita di dalam Tuhan, amin. Karena kita percaya bahwa kita sudah diselamatkan oleh anugerah dan kemurahan Tuhan. Coba lihat kiri kananmu, engkau sudah diselamatkan oleh anugerah dan kemurahan Tuhan. Nah saudara, kalau saya punya pemahaman entah yang lain ya, harus dijaga, minimal harus dijaga, supaya itulah tujuan kita bisa sampai saudara. Karena ada orang ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, dia pikir yang penting nanti nyampe. Betul kali, dia akan nyampe, tapi lama kali, lama sekali saudara. Saudara mau cepat-cepat ke surga? Hah? Saudara mau cepat-cepat ke surga? Ya, semua kalau mau bilang ke surga nggak apa-apa. Iya kan? Padahal di surga udah damai, udah sejahtera. Tapi iman kita masih mau menghidupi yang ada di dunia ini. Apalagi dengan cengkone kalau orang Batak bilang, anakku masih kecil, aku masih punya bayi, bagaimana dong Pak Pendeta? Nggak rela dia mau take off ke atas, nggak rela dia mau naik ke atas, saudara. Saudara rela naik ke atas? Amin. Amin dong. Kapanpun Tuhan, seberapa lama Tuhan izinkan kita ada di dunia ini, harus siap, katakan amin. Orang yang di seberang sana aja bunuh diri dia mau karena dia ada janji di surga sana. Masa kita yang udah jelas Yesus menyediakan tempat dipanggil hari ini kita nggak rela? Rela nggak saudara? Rela nggak? Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, aksesoris yang kita miliki itu hanya sementara. Tujuan kita di sana adalah apa saudara? Surga dan keselamatan jiwa itu sendiri. Itu sebabnya pagi hari ini bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, engkau ada di sini, engkau menikmati kasih dan hadirat Tuhan, karena semata-mata saudara mempunyai tujuan, pemikiran bahwa sekali kelak ketika Tuhan angkat kita akan ada di sana. Amin. Tapi hari ini kalau Tuhan masih izinkan kita, masih ada, masih hidup, masih bernapas, lakukan segala kebaikan, lakukan segala kebenaran, semata-mata untuk ujung-ujungnya supaya kita ada di surga. Haleluya. Walaupun kontribusi kebenaran kebaikanmu itu artinya saudara dikasih Tuhan ya sekecil apapun. Karena kita mencatat kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tapi intinya kita harus berbuat baik supaya Kristus yang melekat dalam hidup kita bisa dilihat orang lain. Amin saudara. Nah ada 3 hal yang saya akan bagikan secara secepat saudara. Apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini untuk menjaga keselamatan atau bertanggung jawab dengan keselamatan jiwa itu sendiri. Coba saudara perhatikan di dalam ayat 3. Di dalam ayat 3 dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya atau yang karena anugerahnya yang besar telah melahirkan kita kembali. Saudara garis bawahi, telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi orang-orang yang memiliki pengharapan adalah orang-orang yang tidak mudah putus asa. Katakan amin. Di sini tuh kalau diputuskan pacar yang cewek-cewek kira-kira langsung fokus nggak gitu? Atau saudara masih banyak kok yang lain gitu kan? Artinya orang-orang yang memiliki pengharapan itu nggak mudah putus asa, saudara, dengan satu keadaan dan satu kondisi. Tapi yang saya mau stressing di sini, saudara, tentang kelahiran kembali, ya, dilahirkan kembali. Saudara sekali lagi garis bawahi, singkat aja saya mau katakan kita harus dilahirkan kembali. Katakan amin. Kelahiran kembali pengertian yang saya mengerti, saudara, adalah saudara harus dibaptis kembali. Katakan amin. Nah, baptisan yang kita tahu di dalam kekristenan itu selain baptisan selam, baptisan percik. Tapi itu tidak berhenti di situ. Karena Alkitab mencatat baptisan yang engkau dapatkan itu, ini menganut karismatik berarti ditenggelamkan kan? Betul nggak? Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi harus dilahirkan kembali. Apa yang harus dilahirkan kembali? Nah, saya mau kasih tahu, kelahiran kembali kita artinya hidup kita ini harus berubah. Katakan apa ya? Jadi kalau kita berbuat dosa, satu kali Yesus tebus itu selesai. Tapi saudaraku yang dikasih Tuhan, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, kita sudah dilahirkan kembali. Kecenderungan kita berbuat dosa lagi ada nggak? Udah pasti, saudara. Nah, jadi yang harus dilahirkan kembali adalah hati kita. Katakan amin. Hati kita dilahirkan kembali, kemudian datang katanya kepada pikiran kita, pikiran datang kepada tindakan yang berulang-ulang menghasilkan karakter, saudara. Dan karakter itu bisa 2. Ya, kalau jahat yang saudara berulang-ulang lakukan, artinya saudara akan menghasilkan karakter yang jahat. Tapi kalau positif atau yang baik yang saudara lakukan,
artinya saudara akan menghasilkan karakter yang positif. Katakan amin. Nah, di situ saudara dia berproses, artinya terus berjalan menghasilkan karakter yang baik dalam hidup ini. Ketika kita bertobat, memberi diri dilahirkan kembali, saudara, bukan hanya berhenti di situ. Artinya kita harus mengusahakan lagi dalam hidup ini, dalam proses ini untuk dibaharui dalam kehidupan kita. Katakan amin. Harus ada pertobatan hidup yang jelas. Jadi ada perubahan hidup yang jelas dalam kehidupan kita ketika kita menjadi Kristen. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jadi Kristen itu nggak mudah, betul nggak? Apalagi kita orang Batak itu, orang dia kan mayoritas orang Manado, orang Minahasa, mayoritas itu Kristen. Nah, kadang-kadang dari perbuatan kita dibalik-balikan ke orang, ya kan? Mereka nggak lihat Tuhan kita dipersalahkan, dia lihat anak-anak buah atau pengikutnya. Kalau kita nyeleneh hidup kita, ngapain aku harus jadi Kristen? Begitu kan? Nah, di sini yang saya mau katakan bahwa kalau kita berubah, artinya kita dilahirkan kembali. Setelah itu ada masuk dalam satu proses kedewasaan rohani. Alkitab mencatat yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi ketika kita masuk, ya dosa-dosa kita, segala perbuatan kita yang lalu-lalu begitu saudara ditenggelamkan. Kemudian ketika kita diangkat dari air, menandakan atau simbol kita manusia baru, kita hidup baru. Haleluya saudara. Setelah hidup baru, banyak sekali tantangan. Bahkan kecenderungan kalau orang Chinese bertobat, dia mau bertobat karena semata-mata dia ingin supaya dia diberkati Tuhan. Betul kan? Mau melihat mujizat-mujizat yang lain saudara. Padahal di awal-awal aja dalam tanda petik seperti Tuhan ikuti. Tapi lambat laun saudara, doa dia seperti dalam tanda petik sekali lagi nggak dijawab. Kenapa saudara? Akhirnya kita menjadi orang yang cengeng, yang mudah tergerus iman kita. Kalau sedikit-sedikit apa yang kita sampaikan atau apa yang kita minta ke Tuhan lalu dijawab. Ada proses, ada ujian Tuhan. Katakan amin. Jadi proses ujian Tuhan itu semata-mata dalam hidup ini supaya kita dewasa rohani kita. Amin. Kalau sudah dilahirkan kembali saudara, ada pembaharuan di sana. Yang awalnya saudara-saudara dikasih Tuhan, dulu dia suka marah-marah istrinya. Kalau suami begitu ya. Tapi ketika dilahirkan kembali, kalau boleh dia harus berubah 180 derajat, enggak lagi. Kalau dulu dia suka hidup di tua-tua, ya di kedai-kedai tua, suka mabuk minum, mukul, pencuri dan sebagainya. Ketika dia dilahirkan kembali, saudara yang dikasih Tuhan, enggak lagi seperti itu. Jadi lemah lembut, bisa menguasai diri, menyayangi keluarga. Istrinya yang tadinya bacotnya banyak, bacot tahu saudara, cerewet mulutnya, gitu. Tapi ketika dia dilahirkan kembali, dia menjadi istri yang luar biasa. Katakan amin. Saya percaya saya berdiri di hadapan ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah berubah. Haleluya. Lihat kiri kananmu, berubah. Berubah bukan Power Ranger ya. Berubah, saudara, kita harus berubah. Betul-betul kita harus berubah karena kita disorot dunia. Haleluya. Kalau kita tidak betul hidup di dalam Tuhan, ya jangan. Tahun 30 saudara, kekristenan itu mungkin 2-3%. Ya. Jadi sebenarnya saya bersyukur Belanda datang ke Indonesia atau Spanyol dan lain sebagainya itu datang untuk walaupun penjajah orang-orang itu, tapi mereka mengenalkan Kristus. Kalau nggak ada saudara di seberang, karena mereka lebih dulu, iya kan? Betul nggak? Kalau nggak ada saudara di seberang itu, ngerti maksud saya kan? Kepercayaan saudara itu. Bersyukur saudara bisa mengenal Tuhan. Artinya kalau saudara sudah mengenal Kristus, kehidupan kita harus berubah. Amin saudara. Berubah kepada kedewasaan rohani kita. Nggak mudah lagi menggosipkan orang, apalagi gosipin bapak ibu gembala. Nggak mudah gosipin lagi tetangga kita. Nggak mudah sakit hati, nggak mudah iri hati, nggak mudah dengki. Kenapa? Karena saudara sudah berubah. Katakan amin. Sudah berubah. Pak, nggak semudah itu, betul. Tapi minimal saudara minimalisasi lah istilahnya. Kalau dulu saudara masih suka 25.000 kata-kata kalau ibu katanya kan, minimalisasi jadi 5.000 setiap hari, ya kan? Artinya sudah ada perubahan. Bapak-bapak yang tadinya hidup di kedai-kedai tua, yang mabuk, pencuri dan sebagainya, hari ini nggak lagi tinggalkan itu, karena kita mau menjadi manusia baru. Haleluya. Kedewasaan rohani itulah yang akan membimbing kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya kasih contoh begini, ya. Misalkan kalau ada anak kecil begitu ya, kayak adik ini, itu umur berapa? 3 tahun. Nah, kalau dia main-main sama ibu begitu atau bapaknya gitu, bermain-bermain kita di tempat tidur atau di sofa atau di mana begitu kan,
Kalau dia injak-injak kepala leher kita akan merasa lucu, betul kan? Bagaimana kalau dia udah umur 15 tahun baru kalau main-main dia injak-injak kita? Kira-kira apa? Saudara merasa apa? Hah? Saudara merasa apa? Saudara berpikir, saya kali yang salah ini, dia ajar anak saya, nggak ada perubahan sama sekali, nggak tahu sopan macam-macam, saudara. Hidup kita pun dalam ikut Tuhan pun kita harus seperti itu. Haleluya. Minimal ada perubahan. Kalau bisa cepat kita berubah cepat. Tapi kalau saudara nggak bisa berubah cepat, ya. Kalau dulu bapak-bapak yang rokok misalkan satu slof begitu ya, dia turun 5, dia turun 1 bungkus, dia balik lagi 10, nah gitu kan. Tapi kalau berubah itu minimal 10, dia turun 5, lambat laun ya begitu ya. Bukan saya bilang nggak boleh merokok, cuma minimal kalau dia pemadat turun-turun. Artinya di situ menandakan ada perubahan. Kalau saya dulu Pak di kapal saya bisa satu slof 1 kali jaga 6 jam itu. Tapi waktu saya lahir baru langsung saya tinggalkan total saudara, nggak turun-turun kayak tadi. Ya, oh 1 bungkus dulu, nanti 5 batang, 1 batang dia naik lagi 1 bungkus. Tapi kalau saudara komitmen langsung tinggalkan. Itu tandanya saudara mau berubah. Katakan berubah. Jadi karakter kita pun saudara hanya Kristus memang yang bisa ubah. Tapi minimal kontribusi kita semua supaya kita dilihat orang dalam perubahan kita yang tadinya kita seperti itu, yang lama-lama yang berdosa yang lain sebagainya. Tuhan telah membuka tangannya untuk menerima kita kembali sebagai satu anugerah dalam kehidupan kita. Katakan amin. Jadi yang pertama adalah untuk menjaga atau bertanggung jawab keselamatan jiwa itu sendiri adalah yang pertama saudara berubah. Yang kedua, coba kita lihat di dalam ayat 6. Ya, bergembira akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai percobaan. Jadi yang kedua kita mencatat untuk menjaga keselamatan jiwa itu sendiri saudara harus bergembira, harus sukacita. Amin. Karena kita tahu Tuhan menyediakan sesuatu yang tidak dapat cemar, tidak dapat binasa, yang tersimpan di surga bagi kita. Amin, saudara. Jadi harta kita sesungguhnya ada di atas. Kalau harta kita yang ada di dunia ini hanya pelengkap saja, yang ada di sana. Nah, itu sebabnya setiap manusia itu pasti diperhadapkan dengan masalah. Katakan amin. Pasti. Selagi kita masih hidup, yang namanya masalah, problema, kesulitan, tekanan itu pasti ada, saudara. Kecuali kita sudah ada di 2x1 itu. Betul nggak? Di liang kubur, di liang lahat baru tidak ada masalah. Tapi kalau masih bernapas, pasti ada masalah. Tapi yang saya mau katakan, saudara, dari situ, walaupun pergumulan masalah itu begitu banyak dalam rumah tangga, keluarga, bisnis, pekerjaan kita tetap keep smile. Katakan amin. Kita tetap tersenyum aja. Nah, ada orang saudara yang mungkin sifat gitu ya. Kalau dia ada masalah pun mukanya ditebus sedikit. Apa betul? Cuma karena masalah itu. Apakah anak Kristus seperti itu? Anak Kristus itu ada masalah tetap tersenyum. Katakan amin. Tapi senyumnya sama-sama, jangan senyum sendiri di dinding ya. Dia senyum-senyum ternyata dia nggak mampu menghadapi tekanan itu, saudara. Ya. Haleluya. Makanya singkat saya mau katakan kita harus bergembira. Katakan amin. Pak Erlan ini pun sampai sekarang dia tetap senyum-senyum aja walaupun belum ada pendamping. Justru saya yang lebih tua jauh dari dia, saya cari-carikan dia. Saudara tahu umur saya berapa ya? Udah di atas 50 sudah. Ya. Tapi karena sukacita walaupun gak nampak-nampak tua juga ya, tetap melayani Tuhan karena saya percaya Tuhan pasti pelihara kita. Janji Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita. Katakan amin. Jadi saudara, ketika kita diperhadapkan dengan kesulitan, tekanan, saudara, senyum saja. Amin. Hebat kali Bapak Ibu Gembala, banyak sekali kesulitan mereka pergumulan, tapi nggak pernah marah-marah, senyum-senyum aja. Haleluya. Walau badai menghadang, ingat lakukan selalu setia menjagamu. Tahu lagu itu? Lagu dari mana itu Pak? Itu Doni Sibarani, ada band, tahu kan? Bukan lagu rohani itu, tapi maksud saya begini. Walau badai menghadang, ada badai di sana. Walaupun persoalan menghadang, kita tetap setia sebagai suami istri. Katakan amin. Jangan lihat kiri kanan. Iya kan? Sebagai pacaran gitu. Walau badai menghadang, ingat lakukan selalu setia menjagamu. Berdua kita lewati jalan yang berliku tajam. Kalau ke dia, saya udah pernah ke dia, tajam-tajam. Bahkan tahun 2004 kami bawa bantuan waktu itu ya dari Jakarta. Jalannya
sungguh-sungguh luar biasa. Tapi sekarang nggak bagus. Saudara punya dikasih Tuhan, walau badai menghadang, kita tetap percaya Yesus. Haleluya. Semakin terbang tinggi, semakin tinggi di dalam anugerah-Mu. Semakin terbang tinggi, semakin tinggi dalam kemuliaan-Mu. Semakin tinggi. Haleluya. Walaupun ada pergumulan, kita bagaikan Raja Wali. Betul? Raja Wali itu ada masalah, ada badai di depan. Dia bukan turun, tetapi dia anak-anak Tuhan pun seperti itu. Jadi walaupun kita diterpa, kalau saat ini kita masih diperhadapkan dengan COVID, ekonomi negara kita apapun di seluruh dunia yang menurun, saudara, kita diperhadapkan dengan kesulitan, tapi kita sebagai anak Tuhan semakin terbang tinggi, dan semakin terbang tinggi, jatuh lagi, lantai lagi, terpuruk lagi, bangkit lagi. Jangan, saudara. Kehidupan iman kita harus naik terus. Haleluya. Jadi iman kita itu bukan diibaratkan sebagai roda. Ekonomi boleh, tapi iman jangan seperti itu ya. Kadang-kadang nerannya di atas, kadang-kadang di bawah. Kelindes itu saudara ya, kalau roda. Tapi kita sama seperti mendaki atau sama seperti Raja Wali. Setuju? Lihat kiri kanan mengatakan bergembira. Bergembira. Hati senang walaupun tak punya DP. Oh, hati senang walaupun tak punya duit. Kalau Gus bisa bilang hati senang gak punya duit, masa anak Tuhan marah-marah kalau gak ada duit? Katakan amin. Gak mau marah Pak, akan kami senyum. Katakan amin. Akan kami selalu senyum, akan kami selalu bahagia, akan kami selalu sukacita, dan kami akan tularkan kepada yang lain. Katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir, karena udah mau jam 10, kata Pak Erlangga cepat-cepat sedikit Pak Malu. Karena memang saya lama Pak, biasa 2 jam. Iya kan? Jadi kalau pendek-pendek begini memang gak tersampaikan semua, tapi saya percaya saudara mengerti apa maksud saya. Haleluya. Jadi yang pertama, untuk menjaga keselamatan jiwa itu saudara harus berubah. Yang kedua, saudara harus berubah. Yang ketiga, yang terakhir, di dalam ayat 8 saudara, di dalam ayat 8 ini yang singkat sekali ya saudara, dikatakan begini: sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tak terkatakan. Yang ketiga saudara, yang saya mengatakan untuk menjaga keselamatan jiwa itu adalah kita percaya kepada pribadi Tuhan. Katakan amin. Ada di sini yang sudah pernah bertemu wajah dengan Tuhan Yesus? Doa pagi di bawah atau doa pagi di mana-mana saudara? Tiba-tiba ketemu dengan Tuhan Yesus seperti sini. Mulai mau doa pagi. Selamat pagi, Yesus ada di sini. Face to face pernah nggak saudara bertemu dengan Tuhan? Ragu-ragu dia Pak, soalnya aku pernah Pak. Rasa-rasanya pernah. Oh gimana? Waktu saya baca Alkitab, oh ya puji Tuhan. Waktu saya berdoa bertemu Yesus, tapi kalau wajah dengan wajah dijumpa aku dengan begini, udah pernah nggak dengan Tuhan Yesus? Nah, belum. Nah saudara dikasih Tuhan, kita semua belum pernah. Jadi kita hanya mendengar pemberitaan hamba-hamba Tuhan. Para rasul menulis ini saudara, sehingga timbul kepercayaan kita. Katakan amin. Ada begitu banyak kesaksian yang kita dengar tentang Yesus itu sendiri saudara. Yesus yang ganteng itu, Yesus yang gondrong itu 2000 tahun yang lalu di bumi Palestina melakukan perkara-perkara yang ajaib, dahsyat, luar biasa, spektakuler, membangkitkan orang mati, ya kan? Menjelikan mata yang buta, pokoknya banyak mujizat yang Yesus lakukan. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, jadi yang ketiga, orientasi kita, kepercayaan kita harus pada pribadi Tuhan. Amin. Yang lain itu hanya aksesoris. Saudara harus percaya kepada pribadi Yesus itu sendiri. Yesus itu sendiri. Kalau saudara percaya kepada pribadi Tuhan itu sendiri, engkau diputusin pacar yang orang Kristen itu, engkau akan jadi malas di tempat-tempat lain. Karena kamu tahu kepercayaan kamu itu adalah Yesus. Haleluya. Banyak orang karena kesulitan ekonomi, datang Pak Haji atau rombongan 212, rombongannya datang, melarang mau pula dia. Padahal dari kecil sekolah minggu. Janganlah seperti itu. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena banyak orang Manado marga saya ini di tahun 90 nggak ada mailang kayak itu. Sekarang mulai ada. Ya, di Manado mulai ada terkontaminasi. Kalau Batak ya udahlah, karena memang mereka lebih dulu. Jadi kalau Hasibuan lebih banyaknya istilahnya orang Muslim itu. Kalau marga Situmengdu atau marga, pokoknya yang saya hafal itu Nasution, Siregar, itu lebih banyak yang Muslim. Iya kan? Nah kalau di Manado, marga kami sebenarnya pur Kristen, tapi sekarang mulai ada marga-marga yang ya walaupun presentasinya masih sedikit. Kenapa? Karena mereka datang nggak pernah mengenal pribadi Yesus itu yang sesungguhnya. Pribadi yang baik, pribadi yang luar biasa, bersahaja rendah hati,
Ini yang perlu kita percayai, katakan amin. Ini yang perlu kita pegang, saudara, sampai mati kita harus pegang. Sekali Yesus tetap Yesus, walaupun mujizat tak terjadi dalam hidup. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Mujizat yang pernah nyata dalam doamu nggak pernah dijawab, engkau nggak pernah melihat terang dalam tanda kutip, Dia tetap Yesus yang harus kita percaya. Katakan amin. Haleluya. Maka yang terakhir Tuhan katakan begini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Carilah dahulu apa? Kerajaan Allah. Itu perintah atau janji? Perintah Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah. Janji Tuhan apa? Maka aku akan. Nah, kadang-kadang yang kita lakukan yang mana? Yang perintah atau janji? Nah, sebagai penutup, saudara, misalkan Tuhan janjikan Bapak Ibu, Pak Marlon, Jemaat Immanuel yang ada di tempat ini, aku pasti akan memberkati. Tapi engkau memprioritaskan aku dulu lah. Nah, saudara, seperti begini, kalau kita bekerja, Bapak ini masih bekerja kan di kantoran begitu, atau kita apalah, kita kerja di mana, atau misalkan begini, kita ini asisten rumah tangga, tiba-tiba kita melamar dan ada di situ dan Tuhan kita bilang begini, Dek, kalau kerja baik-baik, nanti tahun depan itu atau minimal akhir tahun, Bapak akan kasih tahu mobil, Bapak akan kasih tahu kereta, begitu kan, janji itu. Nah, dia kerja asal-asalan, tapi yang sedikit dia klaim itu, Pak, mana mobilnya? Pak, mana? Kira-kira saudara kalau yang gitu kan kesel nggak? Lama-lama saudara pecat dia. Tuhan kira-kira seperti bagaimana? Oh, Tuhan dia pengampun, ya iya. Tapi kalau Tuhan menyuruh kau melakukan prioritas, lakukan dulu. Kira-kira Tuhan lupa janji dia nggak? Pak Erlang ini, Pak Anderson bisa saja lupa, iya kan? Tapi Tuhan sekali dia berjanji, Dia akan ingat. Yang penting kita percaya kepada Dia, lakukan kebenaran yang baik. Pasti saudara akan diberkati. Haleluya. Jadi yang namanya mujizat, pertolongan, kemurahan itu aksesoris. Lakukan mungkin pasti saudara diberkati. Kalau Tuhan janji bahwa engkau akan diberkati, Dia nggak akan mengingkari bahwa saudara akan diberkati. Katakan amin. Yang penting waktu pelayanan kita setia melayani, waktu kita cari Tuhan betul-betul kita setia cari Tuhan, pasti Tuhan akan berkati kita. Amin, saudara. Sebagai kesimpulan, nggak usah dibaca, nanti baca di rumah. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan bukan kematian, terpancar berkat bukan kutuk, terpancar kesehatan bukan kesakitan. Sekali lagi, inti atau kesimpulan dari 3 hal tadi, jaga hati. Katakan amin. Dan kiri kamu sekali lagi mati berdiri, katakan jaga hatimu. Jangan terusik oleh apapun, jaga hati. Tidak usah takut, saudara. Ya, Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti akan mengangkat kita. Tuhan pasti akan memberkati kita. Tuhan pasti akan menyembuhkan kita macam-macam. Saudara, Tuhan dikasih Tuhan karena janji Tuhan ya dan amin. Gak pernah Tuhan ingkari. Tuhan pasti menolong kita. Kita angkat pujian Ku Tetap Cinta. Saudara tahu ya? Ya, sebelum kita berdoa, saudara menyerahkan kepada worship leader. Mari kita bangkit berdiri. Ku tetap cinta.
bergembira, dan kami percaya kepada pribadi Tuhan yang selalu menolong kami. Janji Tuhan dia ada nama yang ketika Tuhan berjanji dia akan menyehatkan, menyembuhkan kita, mengangkat kita, bahkan memberkati kita. Tuhan dia perhatikan janji. Haleluya, terima kasih Bapak untuk kebenaran firman Tuhan. Berkati gereja ini, berkati gembala sidang keluarga, bahkan sidang jemaat yang ada. Kalaupun anak-anak manusia yang datang saat ini, jemaatmu yang datang saat ini dalam keadaan sakit, dalam nama Yesus ada kesembuhan. Bagi mereka yang tinggal dilepaskan dalam nama Yesus, yang lemah Tuhan berikan dengan baik Tuhan, angkat mereka Tuhan, yang terpuruk juga seperti itu. Terima kasih Bapak. Datanglah kerja menjadilah kehendakmu, karena kehendakmu yang terbaik dalam hidup kami. Terpuji nama Yesus, kami terima firman-Mu. Haleluya. Yang sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin.
dan saudara. Mari kita berubah, mari kita bergembira karena Dia menebus kita. Biarlah kita terus percaya kepada-Nya. Kita tahu dalam masa-masa ini ada banyak persoalan yang menghadapi. Ada banyak di antara kita yang mengalami begitu berat penderitaan berkurang. Tuhan begitu baik. Tuhan baik bagi kita. Hari ini kita memasuki bulan yang baru, minggu yang pertama. Semua kata kebaikan Tuhan. Kami mau lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu yang menguatkan kami. Tuhan berkati hamba yang sudah menyampaikan firman-Mu. Pakai lebih dahsyat lagi hamba, dimanapun dia berada dalam memberitakan firman, dalam penginjilannya juga Tuhan campur tangan. Supaya Tuhan berkarya, banyak jiwa-jiwa diselamatkan, banyak lidah yang mengakui Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan berkati kehidupan hamba-Mu, pelayanan, bahkan pekerjaan yang Tuhan berkati. Bahkan hamba-Mu Bapak Erlan Semeang, Tuhan juga campur tangan. Biarlah Tuhan pakai lebih lagi dalam melayani Tuhan, dalam segala pelayanan-pelayanan yang mereka lakukan. Dan jemaat kami yang sudah hadir hari ini, biarlah firman Tuhan dimeteraikan dalam hati kami, sehingga kami datang ke tempat ini bukan hanya mendengar firman Tuhan untuk dilupakan, tapi kami mendengar firman Tuhan untuk kami lakukan, kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami menjadi terang, sehingga kami menjadi contoh bagi orang di sekitar kami. Kehadiran kami membawa berkat, membawa damai sejahtera, membawa sukacita bagi banyak orang di sekitar kami, dan kami dipakai untuk memenangkan jiwa-jiwa. Berkati jemaat-jemaat yang hadir, biarlah Tuhan menolong mereka segala persoalan pergumulan yang mereka bawa. Oleh firman Tuhan yang mereka dengar, mereka pulang dengan membawa berkas-berkas daripada Tuhan, pulang dengan bergembira, pulang dengan sorak-sorai. Persoalan pergumulan yang mereka hadapi, mereka boleh lewati bersama dengan Tuhan, dan mereka boleh melihat melalui persoalan itu nyatalah kasih Kristus dalam hidup mereka. Yang sudah datang dengan membawa persembahan kami, korban kami, Tuhan memberkati, korban syukur, korban persepuluhan. Tuhan memberkati jemaat-jemaat-Mu, sehingga lebih lagi berkati pekerjaan pelayanan, usaha-usaha mereka, anak-anak mereka. Tuhan memberkati menjadi anak-anak terang, anak-anak yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat Natal kami yang akan kami lakukan pada hari ini, nanti malam Natal himpunan Taruna Kemenangan. Tuhan memberkati mereka, Tuhan memimpin acara kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Bahkan cuaca kami meminta kepada Tuhan, Tuhan memberikan cuaca yang terbaik, cuaca terang dan hujan. Tuhan memberkati kami, bahkan undangan, bahkan setiap orang yang kami sudah ajak, biarlah mereka juga boleh beramai-ramai dan dengan sukacita datang bersama dengan kami. Natal sekolah minggu tanggal 10 Desember, Tuhan juga campur tangan. Natal jemaat tanggal 19 malam Natal, dan Natal Raya tanggal 25. Tuhanlah yang campur tangan, memberkati setiap panitia yang sudah terbentuk, sehingga mereka bekerja dengan penuh kasih daripada Tuhan. Dana yang kami perlukan, kami percaya Tuhan akan membuka pintu-pintu langit bagi kami. Tuhan memberkati jemaat-jemaat untuk mau berkorban, sehingga mereka boleh mengambil bagian dalam pelayanan ini. Terpujilah Tuhan, setiap kami yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan memberkati pemimpin pujian, singer, pemain musik, memegang infobus, menerima tamu, membawa kolekta. Berkat Tuhan bagian kami, sehingga lebih dalam lagi kami melakukan, bahkan melayani Tuhan, bahkan firman Tuhan yang sudah ditabur oleh hamba memberkati, sehingga pelayanan ini hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ampuni kami kalau Tuhan mendapati kami belum berkenan di hadapan-Mu. Bahkan ketika jemaat-Mu sebentar akan pulang, kami mohon penyertaan Tuhan sepekan dalam kegiatan
penyakit, dan Tuhan menolong kami, memberkati hidup kami. Kami mau menjadi berkat untuk bagi banyak orang. Terpujilah Tuhan. Sebentar kami akan pulang, kami mohon berkat Tuhan bagi kami. Dengan mengangkat tangan, kami menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh yang Kudus, itu yang memberkati kita, itu yang menaungi kita, itu yang menolong kita, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus